Oke. Dia mencatat akun yang terdapat di dalam suatu laporan keuangan, mencatat seluruh investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Kita lihat investasi berupa aset kita butuh modal ya. Nah, jadi udah jelas di sini persamaannya. Dia tidak hanya dalam bentuk modal biasa, dia bisa bentuk modal saham dan modal saham dan tambahan modal setor atau paid up capital. Paid up capital apa? Nanti saya kasih penjelasan lebih lanjut. Modal saham umumnya biasanya berupa uang, tapi tidak harus selalu uang ya. Bisa juga berupa aset yang diinvestasikan untuk membeli saham perusahaan. Kalau saya tulis kas 100 juta sama dengan utangnya 0 ditambah dengan ekuitas 100 juta, apakah boleh seperti ini? Boleh. Kan balance kan? Kiri kanan sama-sama 100. Artinya saya punya investasi sebesar 100 juta di perusahaan ini. Benar ya? Kas 100 juta tambah mesin 50 juta sama dengan utangnya 0 tambah ekuitas 150 juta. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Masih balance kan? Sama-sama 150 juta. Artinya apa? Saya mau investasi di perusahaan, investasi saham atau investasi ekuitas, tidak perlu harus bentuk kas, boleh dalam bentuk aset lain. Berarti setoran modal saya berupa mesin sebesar 50 juta. Paham untuk yang ini? Jadi tidak harus selalu tentang kas yang kita investasikan. Kalau tambahan modal setor, ini adalah selisih harga antara saham dibeli dengan nilai nominal. Nilai nominal berarti itu nilai buku. Jumlah modal kita berapa bagi berapa lembar sahamnya. Misal modal kita 150 juta nih kan, rupanya ada 1 juta lembar. Berarti nilai nominalnya 150 juta, kita bagi 1 juta lembar kan. Artinya harga sahamnya adalah Rp150 per lembar. Itulah namanya nilai buku saham. Bisa dipahami untuk yang ini? Nilai buku saham Rp150 per lembar. Dengan catatan ada 1 juta lembar saham. Nah, harga yang dibeli. Kalau saya beli saham perusahaan ini, ceritanya saya orang luar ya, saya mau beli. Saya beli dengan harga Rp200 per lembar. Berarti saya kelebihan membayar Rp50 kan? Paham maksudnya? Saya beli saham perusahaan ini dengan harga Rp200. Berarti saya kelebihan bayar Rp50 per lembar ya. Rp50-nya itu stok ekses ya, kelebihan saham. Rp50 ini kita kali 1 juta lembar, dapatnya 50 juta. Ini yang disebut additional paid in capital atau tambahan modal setor. Sudah ya. Berarti saham saya berlebih di perusahaan itu. Itu itu udah terakhir.
Berarti 150 juta itu adalah nilai nominalnya. 50 jutanya adalah paid up atau paid up capital atau paid in capital. Totalnya jadi 200 kan? Tetap seperti yang tadi. 200 kali 1 juta lembar. Akun modal ini dapat berubah melalui pembelian saham baru atau konversi dari instrumen keuangan lainnya. Pembelian saham baru berarti saya beli lagi. Kalau konversi dari instrumen keuangan lainnya, misal saya punya surat utang, kalian beli surat utang saya, berarti saya berutang kepada kalian kan? Saya agak kesulitan mau bayar. Solusinya, bagaimana kalau surat utang itu kita jadikan saham? Saya berutang kepada kalian 1 miliar, saya konversi, berarti kalian jadi punya saham di perusahaan saya sebesar 1 miliar. Itu yang namanya konversi dari instrumen keuangan lainnya. Biasanya yang dikonversi itu surat utang. Saya nggak tahu kalau ada bentuk konversi yang lain. Mungkin ada tapi jarang dipakai kalau di Indonesia. Bisa jadi gitu ya. Perubahan juga bisa terjadi karena perubahan nilai saham. Ini kasusnya kalau di bursa efek ya. Harga saham di bursa efek itu bisa naik turun, fluktuatif. Kalau harga saham naik turun, jumlah lembarnya kan sama ya. Tetap misalnya sama-sama 1 juta lembar, harganya 150, besok rupanya 160 per lembar, nanti berubah. Itu bisa. Kemudian penggunaan laba ditahan. Nah, kita perlu tahu komponen di modal atau ekuitas. Biasanya ya, yang pertama itu modal saham biasa, modal saham preferen, saham treasury, tambahan modal disetor, laba ditahan, dividen. Biasanya atau pada umumnya seperti itu komponen ekuitas. Nah, laba ditahan ini adalah akumulasi dari laba-laba periode sebelumnya. Sekarang tahun 2023. Berarti laporan keuangannya kan masih tahun 2022 ya. Laba ditahannya itu nanti laba dari 2000 berapa sampai 2022 diakumulasikan. Itu namanya laba ditahan. Apakah itu bisa menyebabkan perubahan pada ekuitas? Pasti. Kita mau laba atau kita mau rugi pasti akan berubah saldo laba ditahannya. Ingat ya, saldo laba ditahan itu akumulasi sampai dengan saat ini. Saat ininya periode berapa? 31 Desember 2022 kan kalau untuk kondisi yang sekarang ini. Gitu. Pembayaran dividen. Dividen berarti bagi hasil ya. Kita kalau punya investasi saham, kita tentu ingin mendapatkan imbal hasil dari perusahaan yang kita invest. Salah satunya melalui dividen. Kalau ada terjadi pembayaran dividen, berarti komponen ekuitasnya akan berkurang dong. Dividen itu biasanya dia pakai tanda kurung, artinya dia negatif. Dia sifatnya mengurangi ekuitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar nggak sampai belakang? Saya suara nggak bisa terlalu besar. Memang udah bawaan. Oke, kita lanjut. Informasi tentang modal sangat penting untuk diperhatikan, menilai kinerja, menentukan keputusan investasi. Ya. Kalau kita baca laporan keuangan,
kita pilih perusahaan yang modalnya itu atau ekuitasnya cenderung naik, atau yang stabil atau yang menurun. Kalau mau kita investasikan, tentu yang ekuitasnya cenderung naik kan. Kita lihat aja komponennya. Saham biasa, saham preference, saham treasury itu jarang bergerak, angkanya biasanya konstan. Yang biasanya sering berubah itu adalah angka laba ditahan. Ketika angka laba ditahan akan terus naik, berarti ekuitasnya akan naik terus ya. Ingat, modal itu adalah kekayaan bersih perusahaan. Lihat rumusnya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Berarti aset kurang kewajiban sama dengan ekuitas kan? Yang ini. Berarti ekuitas itu adalah kekayaan bersih dari si perusahaannya itu. Semakin tinggi kekayaan bersihnya, tentu makin bagus ya nilai perusahaannya. Nah, ini contoh perhitungan untuk saham biasa dan saham tambahan modal sektor. Tadi udah sempat kita singgung sedikit ya. Jadi intinya sama sih. Sahamnya ada 100.000, nilai nominal 1.000, harga jualnya 5.000. Ada yang investor yang mau beli 5.000 lembar saham. Jadi uang yang diterima perusahaan kan berarti 5.000 kali 100.000. Nilai nominal sahamnya 100.000 kali 1.000, selisihnya 400 juta, itulah menjadi tambahan modal setor. Cashnya 500, saham biasanya 100. Oh, ini tadi udah dijelasin ya, jadi bisa kita lanjut. Kalau ini hanya sekedar penjelasan akun aja. Kalau ada yang beli saham kita, berarti uang kas kita bertambah kan? Gitu. Saham treasury. Ada yang sebelumnya pernah mendengar istilah ini? Ini mau dicatat dulu atau difoto dulu, silakan. Ya, sembari di grup teman-temannya aja. Maju aja, apa itu? Ya. Saham treasury atau treasury stock. Kita baca dulu definisinya ya. Saham yang sebelumnya telah diterbitkan dan dimiliki, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dan tidak dihapuskan atau dibatalkan. Ini umumnya terjadi di bursa efek. Saya perusahaan. Kalau di bursa efek berarti masyarakat bebas ya menjual beli saham perusahaan saya. Itu tak apa-apa, itu namanya transaksi reguler. Transaksi reguler di pasar sekunder namanya. Itu tidak ada masalah, tidak ada kaitannya ke treasury. Tetapi suatu saat, misalnya saham yang beredar di masyarakat itu 30%. Saya mau kurangi dari yang awalnya beredar 30% menjadi 20% saja. Caranya, saya belikan 10%-nya. Itulah namanya treasury stock. Treasury stock sebesar 10%. Saya beli kembali saham yang saya sudah sebar ke masyarakat. Kalau baca definisi ini nanti pusing. Tapi kalau pakai definisi yang baru saya kasih, lebih mudah dipahami mungkin ya. Dibeli kembali oleh perusahaan sebagai upaya meningkatkan nilai saham tersisa atau mengurangi jumlah saham yang beredar. Ya, tadi kan 30%, sekarang jadi 20% yang beredar. Ya, tidak mesti sebagian sih. Kalau misalnya 30% yang beredar, kita mau beli semuanya 30% juga boleh. Namanya juga saham treasury. Tapi kalau kita beli semuanya,
berarti nol dong yang beredar di masyarakat. Berarti udah nggak IPO lagi. Sudah tidak listing lagi di pasar modal namanya. Apakah itu boleh? Boleh. Contoh kasus perusahaan Surya Dumai yang di Riau, dia tahun berapa gitu listing di pasar modal. Terakhir tahun 95 dia tidak listing lagi di pasar modal. Berarti dia membeli kembali semua sahamnya. Contoh yang lain, Aqua Danone dulu itu pernah listing di Bursa Efek Indonesia, kemudian dia sudah tidak listing lagi. Berarti dia juga memiliki saham treasury ya. Dapat dilakukan melalui pasar terbuka atau melalui program pembelian kembali saham yang dirancang oleh perusahaan. Berarti ya itu memang kebijakan perusahaan itu ya. Dia mau atau tidak itu tergantung perusahaannya. Setelah dibeli akan dicatat dalam akun saham treasury. Ini hanya pencatatan aja. Hal yang perlu diperhatikan terkait saham treasury. Yang pertama, tidak punya hak suara dan tidak berhak menerima dividen. Yang kedua, itu dapat digunakan untuk memperoleh pendanaan tambahan atau bisa dijual juga ke pasar. Itu sebenarnya sah-sah saja kalau dia mau jual kembali, tergantung kepemilikannya sih. Kan perusahaan yang punya ya, dia mau beli atau mau jual itu tergantung dia. Jika dijual kembali ke pasar, perusahaan dapat menerima keuntungan atau kerugian. Oke. Misal Rp120 per lembar harga pasarnya. Kita memutuskan untuk menarik kembali semua saham yang sudah beredar. Biasanya saham treasury akan dinilai lebih mahal daripada harga pasar. Karena kalau dia tawari dengan harga di bawah harga pasar, rasanya nggak ada yang mau jual ya. Jadi biasanya dia harus punya uang kas yang berlebih untuk bisa membelinya. Harga buyback ya, pembelian kembali istilahnya kalau di bursa, Rp130 per lembar. Berarti dari ini akan terjadi selisih rugi ya namanya, selisih rugi Rp10 per lembar. Sebenarnya ya kalau dia mau beli dengan harga 110 ya bisa aja, cuma ada nggak yang mau jual ke dia lagi, itu aja masalahnya. Jadi bisa menimbulkan keuntungan, bisa menimbulkan kerugian juga. Kemudian membeli melalui kelebihan kas, jelas ya, harus punya kas yang sangat banyak kalau kita membeli kembali treasury stoknya itu. Kalau kita nggak punya kas, ya kita boleh ngutang dulu. Kita ambil pinjaman dari pihak ketiga, mau dari lembaga keuangan ataupun lembaga non keuangan boleh, dapat kas. Kan dari utang itu kita jadi dapat kas lagi kan, baru kita beli, itu boleh. Atau sumber dana lainnya, ya apapun itu boleh, selagi itu masih sah di Indonesia. Ini dicatat sebagai pengurang modal setor. Nah kita lihat posisi akunnya ya. Ketika kita membeli kembali berarti kita keluar uang ya. Berarti kasnya dikredit, debitnya adalah saham treasury. Tapi bukannya treasury itu posisinya di kredit tadi. Kan ada komponen ekuitas di kredit kan? Kalau lihat persamaan akuntansi tadi. Tapi di sini kenapa ada yang tulis debit? Karena dia posisinya nanti akan menjadi negatif. Sama ketika kita membayar dividen kan? Membayar dividen tentu kasnya di kredit. Kita mengeluarkan kas. Dividennya didebitkan. Tapi ketika nanti pindah ke ekuitas, dia pakai tanda kurung. Kalau kalian fokus di akuntansi, pasti tidak akan bingung karena nanti ketika kita bikin jurnal, buku besar dan sebagainya, akan balance juga kok. Perusahaan membeli kembali ini akun cash murah. Ini cuma penjelasannya tadi ya.
Sampai di sini untuk treasury, ada yang mau ditanyakan? Ini ada beberapa alasan kenapa kita membeli kembali saham kita. Yang pertama itu bisa meningkatkan nilai saham. Nilai saham ya. Ketika jumlah saham yang beredar itu semakin sedikit, biasanya akan diikuti dengan peningkatan nilai saham. Kalau prospek perusahaannya bagus ya. Kemudian EPS. Waktu belajar manajemen keuangan pernah dengar istilah EPS? Laba per lembar saham. Earnings per share. Laba bersih dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Misal laba kita ada 2 juta rupiah, jumlah saham yang beredar ada 400 lembar. Berarti EPS kita adalah 2 juta bagi 400 lembar. Berapa tuh kayaknya? 5.000 kan? Kemudian kita beli kembali saham treasury-nya. Katakanlah sisa saham yang beredar sekarang tinggal 200. Berarti EPS-nya tinggal berapa? 10.000. Berarti nilai laba per saham beredarnya jadi lebih tinggi kan? Kalau laba yang disediakan lebih tinggi, lebih menarik kan per lembarnya? 10.000 per lembar dengan 5.000 per lembar. Lebih menarik yang 10.000 per lembar kan? Kalau kita lihat di laporan keuangan. Kemudian menghentikan aksi perusahaan lain. Kalau di Bursa Efek pernah dengar istilah saham gorengan? Itu saham yang sengaja dipermainkan oleh bandar. Biasanya bandar ini punya modal yang sangat besar. Mereka beli banyak-banyak, harga saham pelan-pelan akan naik. Nanti mereka langsung jual dalam jumlah yang sangat besar, harga saham langsung turun. Itu akan sangat merugikan perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, bagaimana kalau kita kurangi aja jumlah saham beredar? Jadinya jumlah saham yang terbatas, si bandarnya juga nggak bisa main banyak lagi kan? Menghentikan aksi perusahaan lain. Itu dia maksudnya. Pihak lain yang dianggap dapat merugikan perusahaan, ya salah satunya ya bandar itu. Oke. Menunjukkan kepercayaan perusahaan terhadap dirinya sendiri. Kita lihat di sini
perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membeli kembali sahamnya sendiri. Ingat, saham treasury biasanya lebih tinggi ya daripada nilai pasarnya ya. Ketika dia memang mau membeli, artinya dia memang sudah punya cash dalam jumlah yang besar. Makanya dia sanggup untuk membeli. Tingkat kepercayaan diri perusahaannya pun jadi lebih tinggi karena dia merasa, wah, aku punya banyak cash ini, aku sanggup. Semoga dengan tindakan ini investor bisa menilai perusahaan saya kalau perusahaan saya ini bagus dan unggul. Yang kelima, menggunakan kelebihan kas. Kalau kas kita berlebih itu juga sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Semakin banyak kas di laporan keuangan kita, itu kurang produktif. Yang bisa meningkatkan produktivitas itu kan aktiva ya. Aktiva itu kan apa pengertiannya kemarin? Segala sesuatu yang kalau kita keluarkan, kita beli aktiva itu bisa meningkatkan nilai ekonomi kita melalui pendapatan. Jadi salah satunya membeli saham sendiri sebagai bentuk investasi juga bisa. Tapi perlu diingat ada resiko kalau kita melakukan treasury stock ini. Yang pertama, likuiditas. Apa itu likuiditas? Atau rumus likuiditas tahu? Aktiva lancar dibagi utang lancar. Semakin banyak aktiva lancar kita dengan dibandingkan utang lancar ya, berarti perusahaan akan semakin liquid. Kalau perusahaan semakin liquid, berarti perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sekarang kas kita udah kita pakai untuk beli saham treasury, berarti aktiva lancar kita akan berkurang dong, berkurang banyak malah. Akibatnya tidak liquid lagi perusahaannya. Itu harus diantisipasi resikonya. Peningkatan rasio utang terhadap modal. Rasio utang terhadap modal total debt bagi total equity. Itu kalau bahasa Inggris sebutnya debt. Total debt, total utang. Kalau total equity, total ekuitas atau total modal. Saham treasury posisinya di sini ya, mengurangi ekuitas kan? Kalau mengurangi ekuitas berarti setelah kita beli sahamnya akan mengecil di sini. Kalau kita pakai angka aja kali ya biar lebih mudah dipahami. Total debt-nya 1 juta, total equity-nya 500.000 lah. Berarti nilainya adalah 2 ya. Artinya utang perusahaan itu nilainya 2 kali dari modal perusahaan. Ini sebelum. Sekarang kalau yang sesudah, utang tetap 1 juta kan? Tapi equity-nya akan berkurang. Ingat posisinya dia negatif yang dia mengurangi. Katakanlah yang dia beli sebesar 100.000. Nanti sini jadi 400.000. Nilai ekuitasnya berkurang 100.000. Kalau dibagi berarti menjadi 25.000. Rasio utang kalau semakin tinggi itu agak kurang bagus. Memang sih, kadang-kadang perusahaan kalau pakai utang, kalau yang pandai kelola akan lebih baik ya. Tapi kalau secara umum dalam kondisi seperti ini harus kita hati-hati. Jangan sampai rasio utang itu jadi lebih besar. Kalau semakin besar rasio utang, risiko kebangkrutannya juga semakin besar. Nah, itu kan kalau kita bisa beli saham treasury-nya pakai uang kas. Kalau misalnya uang kas nggak cukup kan kita bisa pakai utang tadi kan. Kalau misalnya sini nambah lagi, rupanya uang kas nggak cukup, dia pinjam dari bank sebesar 200.000. Berarti rasio utangnya adalah 3.
Ini lebih bahaya lagi. Makanya itu salah satu resiko yang harus diperhitungkan perusahaan kalau dia membeli saham treasury. Potensi penurunan harga saham jika pembelian dengan harga terlalu tinggi. Itu kalau terlalu tinggi salah, terlalu rendah juga salah ya. Itu nanti akan mengurangi kepercayaan investor. Kalau investor sudah nggak percaya, dia tidak mau pegang lagi saham perusahaannya. Akibatnya investor akan jual saham perusahaan. Kalau hukum permintaan dan penawaran, itu akibatnya apa? Harga saham akan turun. Itu beresiko juga. Makanya harus dipertimbangkan secara matang dan memperhatikan kondisi keuangan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Hari ini mahasiswanya agak sepi ya. Baru habis healing ya. Saham biasa dan saham preferen ini satu kategori ya. Berarti ini sudah kita bahas. Kalau untuk tahu perbedaannya nanti di Google aja nggak apa-apa. Saham treasury sudah. Tambahan modal disetor sudah juga tadi ya. Laba ditahan sudah. Dividen. Seperti yang saya bilang tadi, kita kalau invest di perusahaan, kita ingin ada imbal hasil ya. Salah satunya bentuk dividen. Dividen itu didapatkan melalui apa ya, kalau ada yang tahu? Apa yang harus dilakukan supaya bisa dapat dividen? 4 kata aja ya. Hanya 4 kata jawabannya. RUPS. Pernah dengar ini? RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sebelum kita membagikan dividen, itu harus disepakati bersama dulu oleh seluruh pemegang saham yang ada. Biasanya dilakukan setahun sekali, minimal setahun sekali ya. RUPS itu harus dilakukan minimal setahun sekali untuk perusahaan terbuka. Tapi kalau perusahaan tertutup ya tidak ada kewajiban itu sih. Kalau perusahaan tertutup kapan butuh aja. Tapi kalau perusahaan terbuka wajib, karena ingat, perusahaan terbuka dia harus memiliki akuntabilitas publik ya. Dia harus paparkan semua informasi keuangannya, karena masyarakat juga sebagai investor ceritanya. Jadi di RUPS lah baru nanti ditentukan kita mau bagi dividen atau tidak bagi dividen. Kalau bagi dividen berapa rupiah per lembarnya, per lembar saham. Ini kebutuhan dana. Kalau kita tahun depan sekiranya tidak terlalu butuh dana atau belum mau ekspansi, bolehlah kita bagi dividen untuk tahun ini. Tapi kalau rupanya tahun depan kita mau ekspansi, kita butuh dana, dividennya bolehlah kita bagi tapi sedikit, atau tidak bagi sama sekali, itu boleh. Yang kedua, keuntungan dan arus kas. Kalau kita rugi gimana mau bagi dividen? Nggak bisa ya. Kalaupun dipaksa, kita pakai laba ditahan yang ini. Kalau masih ada sisa laba ditahan ya boleh. Tapi kalau perusahaan rugi, cenderung kurang mau membagikan dividen. Arus kas. Kalau arus kas kita kebetulan lagi banyak, boleh juga dibagi dividennya. Yang ketiga, persaingan pasar. Misalnya gini, ada 2 buah perusahaan bergerak di bidang yang sama. Misalnya Bank A sama Bank B. Bank A ini ketika memikirkan mau bagi dividen,
dia lihat si perusahaan B, si bank B-nya itu, bank B rupanya tidak bagi dividen karena kabarnya si bank B ini mau ekspansi usaha. Jadi kalau si bank A ingin tetap unggul di persaingan sesama industri perbankan atau keuangan, kalau dia bagi dividen sekarang, dana dia jadi sedikit. Dia tidak bisa lagi melakukan riset dan pengembangan sebesar perusahaan si bank B itu. Karena nanti dananya terbatas, mungkin kita nggak usah bagi dividen dulu di bank A. Kita ikut si bank B, nggak usah bagi dividen. Jadi dia mengamati persaingan di pasar juga. Kemudian yang keempat, ada struktur modal. Perusahaan yang utangnya besar, dia akan mengurangi jumlah dividen atau bahkan tidak membayarkan dividen. Karena kalau posisinya dia memiliki utang besar, itu kewajiban utang itu harus dibayar terlebih dahulu. Kalau enggak, akan jadi macet juga ya, akan jadi kesulitan keuangan juga. Udah tahu dalam kondisi kesulitan masih mau bagi dividen, agak kurang masuk akal ya. Makanya sebenarnya struktur modal itu harus dijaga dengan baik. Kalau kalian sebagai perencana keuangan perusahaan, perhatikanlah modal itu baik-baik. Modal dan utang ya komposisinya. Jangan utang itu terlalu besar angkanya. Kemudian yang kelima, preferensi pemegang saham. Ada pemegang saham yang suka pakai dividen, ada pemegang saham yang kurang suka dividen. Kalau yang kurang suka dividen, dia akan milih untuk invest lagi supaya bisa lagi berkembang, melakukan ekspansi, perluasan usaha dan lain-lain. Dari kelima item ini, ada yang mau ditanyakan? Kebutuhan dana, keuntungan dan arus kas, persaingan, struktur modal, dan preferensi pemegang saham. Bisa dipahami? Oke. Jenis-jenis kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil. Kalau tahun ini kita bayar dividennya Rp10 per lembar saham, tahun depan kita bayarnya Rp10 per lembar saham juga. Itu namanya stabil. Atau kita bisa melihat melalui rasio. Kalau ini kan tadi berdasarkan nominal yang dibayar ya, kita bisa lihat pakai rasio. Itu yang tadi ya, jumlah dividen per lembar saham Rp10 per lembar. Ini dividen per share. Ini dividen payout ratio. Dividen payout ratio ini rumusnya dividen per share DPS dibagi EPS, earning per share. Tadi EPS sudah ya, sempat disinggung. Ini laba per lembar saham. Kalau ini jadinya maknanya apa?
laba per laba kan? Dividen per laba. Kalau ini dividen per lembar, ini dividen per laba. Artinya misalnya 20% dari laba itu akan dibayarkan dalam bentuk dividen. Itu artinya dividen payout ratio 20%. Jadi dividen stabil ini bisa Rp10 per lembar konsisten, atau misalnya 20% dari laba konsisten stabil. Jadi ada dua ya maknanya di sini. Kebijakan dividen naik, yang berarti DPS atau DPR-nya cenderung naik. Kalau yang turun, kedua-duanya sama-sama turun. Kalau yang tidak tetap, bisa naik, bisa turun, bisa nggak bagi. Bisa dipahami? Ingat ya, tidak membagikan dividen itu termasuk kebijakan dividen. Jadi yang namanya kebijakan dividen tidak selalu harus membayar dividen. Tidak membayar dividen juga termasuk kebijakan dividen. Ini ada teori tentang kebijakan dividen. Kalau skripsi yang mengambil manajemen keuangan atau akuntansi keuangan, kalau kita lihat contoh-contoh di perpustakaan, banyak yang suka mengambil struktur modal sama dividen. Struktur modal ya berarti utang ya. Kalau dividen yang ini yang kita bahas. Ini ada teorinya untuk kebijakan dividen. Yang pertama, teori relevansi. Intinya, ada dan tidak ada bagi dividen itu akan berpengaruh ke nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa? Kalau dalam kasus ini ya biasanya yang dipakai adalah harga saham. Harga saham itu mencerminkan nilai perusahaan. Kita kalau invest tadi saya bilang kita mau dividen kan? Selain dividen rupanya ada lagi hal lain yang bisa kita dapatkan kalau kita investasi saham. Namanya capital gain. Capital gain itu artinya peningkatan nilai saham. Kita beli Rp10 per lembar, 2 tahun kemudian harganya Rp20 per lembar. Kita belum dapat keuntungan kan, belum kita jual. Tapi setelah kita jual ya baru jadi keuntungan. Kalau belum dijual itu berarti belum ada ya keuntungannya. Nah, di sini katanya kalau kita ada bayar dividen itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi kebijakan dividen dan nilai perusahaan ini yang diukur pakai harga saham ya, tidak selalu konsisten hasilnya. Ya makanya kalau di skripsi sesuatu yang masih bisa diuji kembali itu namanya uji hipotesis. Tapi itu nanti di semester 5 belajarnya di mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian ada teori tidak relevansi atau irrelevance teori, irrelevance dividend theory. Kalau yang nomor 2 ini, mau bagi atau nggak bagi dividen nggak ada ngaruh ke nilai perusahaan. Kalau yang pertama tadi, mau bagi atau nggak bagi itu ada ngaruh. Kalau dia membagi, berarti nilai perusahaan akan lebih bagus. Kalau tidak membagi dividen, nilai perusahaan akan kurang bagus. Kalau yang nomor 2, nggak ada ngaruh, mau bagi atau nggak bagi, tetap gitu-gitu aja nilai perusahaannya. Investor dapat mengambil tindakan untuk menciptakan portofolio sesuai dengan preferensi mereka. Ketika si perusahaan yang kita invest itu bagi dividen, kita nggak usah harap capital gain. Tapi kalau perusahaannya yang kita invest tidak bagi dividen, berarti kita boleh harapkan dari capital gain. Logikanya gini, dividen kan mengurangi ekuitas. Secara tidak langsung berarti nilai buku ekuitasnya akan turun kan kalau dia membagi dividen. Makanya dia nggak usah harap capital gain lagi, nggak usah berharap peningkatan nilai saham lagi. Tapi kalau dia perusahaannya tidak membagikan dividen, berarti ini kan tidak ada. Berarti kan nilai ekuitasnya ya akan tetap bertambah karena ada laba bertahan ya, logika
logikanya gitu. Karena nggak bagi dividen berarti nilai buku sahamnya akan semakin tinggi kan? Makanya dia bisa harapkan dari capital gain gitu. Teori yang ketiga itu teori penggantian. Ya kurang lebih sama seperti penjelasan saya barusan. Dia tidak dapat dividen berarti dia harapkannya capital gain. Kalau dia dapat dividen berarti tidak harap lagi capital gainnya. Yang keempat itu teori sinyal. Perusahaan kalau mau bagi dividen biasanya akan membuat pengumuman. Pengumumannya kalau zaman sekarang bikin di media online ya, Instagram atau melalui detik.com, finance.com, finance apa gitu ya, Detik Finance ya, atau Yahoo Finance juga bisa. Jadi intinya buat pengumuman. Bisa juga melalui surat kabar. Tiap posting di Riau Pos misalnya akan dilaksanakan RUPS pada tanggal sekian. Silakan kepada seluruh pemegang saham untuk hadir di gedung ini atau melalui Zoom bisa juga pada tanggal sekian hari sekian. Ketika kita mengumumkan itu menjadi suatu sinyal. Perusahaan melempar sinyal itu ditangkap oleh investor. Ada RUPS nih. RUPS tidak selalu tentang dividen ya, tapi biasanya untuk bisa mendapatkan dividen itu malah keharusan ya. Mau bagikan dividen harus RUPS. Jadi dengan melakukan RUPS itu menjadi suatu sinyal bahwa perusahaan ini ada sesuatu nih. Perusahaan nggak boleh langsung umumkan dia bagi dividen. Kalau dia langsung umumkan tanpa ada RUPS, itu namanya, saya lupa nama istilahnya, tapi itu nggak boleh kalau di bursa efek aturannya. Kalau ada orang dalam yang main kayak gitu, itu namanya insider trading. Insider trading ini orang yang punya informasi di dalam perusahaan dan dia memanfaatkannya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, ini dilarang ini kalau ketahuan bisa masuk penjara kalau aturan hukumnya. Karena di satu sisi dia memiliki informasi lebih kan, dia mengetahui informasi lebih banyak dan dia lebih duluan tahu daripada masyarakat. Itu nggak boleh. Nah jadi ketika dia umumkan ada RUPS itu menjadi sinyal. Kita investor nangkapnya gimana? Kemungkinan besar akan dilakukan pembagian dividen. Sinyal tersebut kita tangkap, kita borong saham perusahaan ini supaya nanti ketika pengumuman RUPS-nya rupanya ada bagi dividen, kita dapat jatah. Ingat, semakin orang berbondong-bondong beli saham perusahaan kita, harganya gimana? Akan naik ya. Setelah kita dapat dividen, boleh kita lepaskan. Jadi bisa menjadi sinyal untuk perkembangan perusahaan juga. Kalau teori sinyal ini pasti nih, kalau yang keuangan mengambil tentang harga saham pasti dipakai. Kemudian teori bird in hand. Investor cenderung lebih memilih dividen daripada capital gain, karena dividen merupakan pendapatan yang pasti. Udah pasti kan uangnya ada kita terima. Kalau capital gain kita nggak tahu nih perusahaan ini besok harga sahamnya akan naik atau akan turun, nggak jelas, fluktuatif ya. Makanya teori bird in hand menyarankan kalau investor lebih suka bagi dividen. Bird in hand itu kan kalau diharfiahkan burung di tangan ya. Itu ibaratkan aja seperti dividen di tangan kita. Lebih enak dividen itu di tangan kita atau dividen itu nggak jelas, kita nggak bisa tangkap. Lebih enak di tangan kita ya. Jadi salah satu teorinya bunyinya seperti itu. Cuman ini ada lagi teori yang belum saya masukin. Namanya tax preference. Teori preferensi pajak. Kita ambil peraturan
Tapi peraturan yang sebelum 2020 lah ya, biar saya gampang jelasinnya. Sebelum tahun 2020, dividen itu pajaknya 10%. Indonesia ya. Kalau capital gain itu pajaknya 0,1%. Kalau mengacu pada teori preferensi pajak, kita lebih milih bayar pajak besar atau bayar pajak kecil? Kecil ya. Berarti tax preference teori ini tidak menyarankan pembagian dividen yang banyak. Itu kalau konsep dari teori tax preference-nya. Berbanding terbalik ya dengan teori apa tadi? Yang terakhir sebelum ini, bird in hand. Jadi bird in hand dengan tax preference itu berbanding terbalik. Tapi ini kejadiannya sebelum 2020 ya di Indonesia. Setelah tahun 2020 keluar undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan dividen dibebaskan dari pajak, jadi 0%. Capital gain tetap 0,1%. Ya berarti tax preference teori nggak berlaku lagi dong, ya kan? Makanya saya bilang tadi, saya jelasin dulu yang sebelum 2020, karena cocok aturannya dengan ini. Tapi kalau kita lihat dividen di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan bebas pajak kalau dia memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya diinvestasikan ke sektor energi, atau diinvestasikan pada bank kustodian atau apa gitu, banyak itu syaratnya. Selama 5 tahun ya, selama 5 tahun harus diinvest ke instrumen keuangan di Indonesia, baru boleh dikatakan bebas pajak atas dividen. Kalau enggak tetap bayar 10%. Itu aturannya. Oke, untuk kebijakan dividen sebenarnya masih banyak teori tentang kebijakan dividen. Cuman bukan di ranah ini. Itu nanti di manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan 2. Ada mata kuliah itu. Oh, nanti udah dong. Gak pernah bahas ini ya? Oh, udah. Saya kira saya ngulang rupanya enggak ya. Oke, bisa dipahami untuk dividen? Sudah. Ini semua sudah, dividen juga sudah. Ketika ini ditotal, ini akan menjadi suatu angka kan? Ya. Angkanya ini kita bagi dengan jumlah lembar saham. Angka di ekuitas ini semua kita totalin, lalu kita bagi dengan jumlah lembar saham. Misal total angka ini boleh saya hapus, mau difoto dicatat dulu. Oke? Oke, perhatikan.
Total ekuitasnya katakan 1 juta rupiah. Jumlah lembar sahamnya ada 1000 lembar. Berarti nilai bukunya adalah 1000 rupiah per lembar. Total ekuitas itu tadi angka yang di sini ya, angka yang sudah ditotal semua dibagi dengan jumlah lembar saham, dapatlah nilai buku. Nilai buku memberikan gambaran tentang nilai intrinsik perusahaan yang mungkin berbeda dengan nilai pasar perusahaan. Nilai intrinsik berarti memang nilai buku ya istilahnya kalau di sini. Nilai bukunya adalah 1000. Dia katakan mungkin berbeda dengan nilai pasar. Ini berlaku untuk yang di bursa efek biasanya ya. Rupanya saham perusahaan ABC ini meskipun nilai bukunya 1000 rupiah per lembar, tapi di bursa efek dia nilainya 1200 rupiah per lembar. Berarti harga sahamnya kemahalan atau kemurahan. Gini, saya punya barang harga spidol ini sebenarnya harganya cuma 1000 sama saya. Tapi kalian mau belinya dengan harga 1200. Berarti kalian belinya kemahalan dong. Kalian membayar lebih kan untuk bisa dapatkan spidol yang harganya 1000 ini. Jadi kalian membeli harga saham yang berlebih. Kalau spidol ini 1000, kalian beli harga 900 rupiah, kalian beli saham dengan harga diskon namanya. Oke, kita balik dulu ke nilai buku ya. Sebagai tolok ukur kinerja keuangan perusahaan, itu jelas sekali. Tadi sempat disinggung kalau ekuitasnya semakin lama semakin naik, makin bagus kan? Kalau ekuitas semakin naik, ya nilai buku juga ikutan naik kan? Berarti akan semakin bagus. Tapi perlu diingat, nilai buku tidak selalu mencerminkan nilai pasar. Karena nilai pasar dipengaruhi oleh faktor lain seperti fundamental dan sentimen. Fundamental itu berbasis pada laporan keuangan. Katanya, kalau laba perusahaannya tinggi, nilai sahamnya juga akan tinggi. Katanya, secara fundamental. Tapi kalau berdasarkan sentimen pasar, itu yang saya bilang tadi, saham itu bisa digoreng kan? Kita bikin aja isu, weh, besok perusahaan ini mau merger loh dengan Tokopedia. Isu itu kan? Kalau isu seperti itu, apa yang terjadi? Harga saham akan naik atau turun? Merger dengan Tokopedia loh, perusahaan besar itu. Nanti akan naik ya, karena akan diisukan bergabung. Tapi kalau misalnya diisukan perusahaan ini akan berpisah, itu sentimen pasarnya jadi negatif. Makanya nilai pasar banyak faktornya. Salah satunya insider trading ini. Ini pengacau ini kalau nilai pasar. Dia bisa hancurin nilai pasar. Makanya bahaya sekali insider trading ini. Nilai buku ini juga dipakai untuk menghitung rasio keuangan. Namanya price to book ratio. Berarti PBR singkatannya. Ada yang bilang PBR, ada yang bilang PBV. Price to book value. PBV. Rumusnya harga pasar, berarti ini kasusnya 1200 dibagi nilai buku, berarti 1,2 ya. Price to book value ratio-nya adalah 1,2. Artinya harga pasar saham saat ini nilainya itu 1,2 kali lebih tinggi dari nilai bukunya. Ya, kalau lebih dari 1, yang saya bilang tadi, kalian belinya kemahalan. Tapi kalau misalnya ya, harga pasarnya 900, nilai bukunya 1000, berarti 0,9 ya.
Berarti kalian membeli saham di harga diskon. Lebih enak kan beli saham di harga diskon? Harganya 900 tapi nilai sebenarnya 1000. Makanya kalau mau investasi saham, coba perhatikan ini rasio yang sederhana ini. Cukup membantu loh rasio seperti ini. Kita bandingkan. Pertama, kalau perusahaan itu prospeknya bagus, berarti kan ekuitasnya akan meningkat ya setiap periode pembukuannya. Ditambah lagi, harganya lagi diskon. Lebih enak dong. Kita dapat perusahaan murah, kualitasnya bagus lagi. Tapi itu untuk manajemen keuangan ya, bukan di intermediate accounting. Ini cuma pengetahuan umum aja. Mau investasi saham boleh. Bisa memperhatikan beberapa kriteria, salah satunya yang seperti ini. Ada utang, kita bisa lihat dari dividen, bisa kita lihat dari nilai pasarnya. Pas habis. Oke, jadi udah selesai materinya ya. Oke, jadi tentang nilai buku sudah semua ya. Jadi sudah kita tuntaskan di semua komponen ekuitasnya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada yang sulit untuk dipahami? Nanti di video pembelajaran aja. Sama kok. Cuma kalau di sini enaknya ada tanya jawab dengan mahasiswa. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri materinya hari ini? Sambil nunggu pertanyaan, saya absensi manual dulu ya. Agung, Amita, Angelia, Angelica, oh izin dia, Caroline, Danica Helen, Edita, Elvin, Fernando Jose Winata, Hari Kurniawan, belum, nggak ada kabar. Oke, dia tadi pagi ada izin sih. Hendrawan, Jenny Caroline, ada? Juniati, Kang Kesing,
Meirisa, Michael Fay, Michael Natanda, Risianto Octovino, Sharon Francisca, Sharon udah 3 kali nggak hadir, termasuk hari ini. Stephen, Vicky Ken, Winter, Erin Falco, Wilson Wijaya, Fauzi ini gimana ya? Dia memang di mata kuliah lain juga gitu ya. Reiki Susilo, perhatian sebentar. Sebentar ya. Meirisa ini sudah 4 kali nggak hadir. Sharon Francisca 3 kali, Fauzi 3 kali, Reiki Susilo 3 kali, Fauzi 3 kali, Reiki 3 kali. Nggak dipanggil kan? Berarti jatah bolosnya masih ada ya? Itu dah. Tidak mengikuti perkuliahan 5 kali atau lebih, maka tidak bisa mengikuti UAS. Jadi memang di sini aturannya ya, bukan dari saya. Oh, 3 kali ya? 5. Sini tulisnya 5 ya. Tadi udah dibaca ya. 5 ya Pak. Oke. Ini udah ada yang 4 kali masalahnya. Oke, mana lagi nggak bisa tolong ini? Ini masih setengah jalan loh. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan kita hari ini? Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. 2 minggu lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ya. 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 Ya.